Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nisrina Disafira dari kelas PTIKD dengan NIM 2102095010022. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Algoritma Pemrograman Dasar oleh Bapak Dosen Ahyan Muhtar, Sarjana Pendidikan Master Teknik. Yang berjudul subrutin atau fungsi pada program C++. Pada materi kali ini ada 3 bab yang akan saya jelaskan. Bab pertama yaitu apa itu fungsi. Bab kedua mendeklarasikan dan mendefinisikan fungsi. Dan bab yang ketiga contoh program sederhana. Bab pertama, apa itu fungsi? Fungsi adalah subprogram yang bisa digunakan kembali, baik di dalam program itu sendiri maupun di program yang lainnya. Fungsi dapat menerima input dan menghasilkan output. Fungsi yang sering kita buat adalah fungsi main. Fungsi ini merupakan fungsi wajib yang ada di setiap program C++, karena fungsi inilah yang akan dieksekusi pertama kali saat program berjalan. Tetapi jika kita menumpuk semua kode program di dalam fungsi main, maka program akan menjadi sulit terbaca. Karena itu diperlukan membuat fungsi tersendiri agar program tidak berantakan. Selanjutnya, fungsi pada C++ merupakan kumpulan perintah atau statement yang dikelompokkan ke dalam suatu blok program untuk menyelesaikan suatu tugas khusus tertentu. Adapun manfaat dari fungsi tersebut ialah yang pertama, kode program yang kita buat lebih mudah untuk dipahami. Memecah program menjadi sub-sub fungsi program dengan tugas spesifik tertentu membuat program mengetahui dengan cepat alur proses pengolahan data. Selain itu, jika terjadi error, dapat diketahui lebih cepat sumber errornya. Manfaat yang kedua, fungsi mudah untuk digunakan kembali. Suatu fungsi dapat digunakan kembali dengan cara cukup memanggil fungsi tersebut dengan nama dan parameternya, maka fungsi tersebut akan menjalankan perintah. Manfaat yang ketiga, menghemat baris perintah. Programmer tidak perlu lagi membuat deretan perintah secara berulang untuk menyelesaikan suatu masalah yang sama. Cukup dengan memanggil fungsi yang sudah ada. Dalam program C++, fungsi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah fungsi define function, yaitu fungsi yang didefinisikan sendiri. Dan fungsi built-in function, yaitu fungsi siap pakai yang telah disediakan oleh compiler. Bab 2. Mendeklarasikan dan mendefinisikan fungsi. Pendeklarasian fungsi dapat kita lihat pada sintaks berikut ini. Sintaksnya seperti tipe nilai balik, nama fungsi, dan daftar parameter. Tipe nilai balik merupakan sebuah fungsi yang mungkin saja mengembalikan suatu nilai. Tipe nilai balik adalah tipe dari nilai yang dikembalikan oleh fungsi berdasarkan hasil pengolahannya. Pada beberapa kasus, fungsi bisa juga tidak memiliki nilai balik, dan jika tidak memiliki nilai balik, maka tipe nilai balik yang digunakan adalah tipe void. Kemudian nama fungsi, pada bagian ini merupakan nama dari fungsi. Compiler dapat mengenali sebuah fungsi yang dipanggil berdasar nama dan parameternya. Daftar parameter, kemudian daftar parameter. Bagian ini diisi dengan parameter dari fungsi. Parameter akan menerima nilai argumen dari perintah pemanggil. Namun suatu fungsi juga boleh tidak memiliki parameter. Pendeklarasian fungsi. Contoh penggunaannya sebagai berikut. Dapat kita lihat pada kolom gambar tersebut. Telah dideklarasikan sebuah fungsi dengan nama penjumlahan. Tipe nilai balik fungsi tersebut adalah integer. Adapun parameter fungsi ini ada dua, yaitu A dan B, dan yang masing-masing bertipe integer.
Pendeklarasian seperti sintaks 1 hanya dilakukan jika fungsi yang kita buat pendefinisiannya dilakukan di bawah blok fungsi main. Kemudian pendefinisian fungsi. Fungsi juga harus didefinisikan agar dapat digunakan, tidak cukup hanya mendeklarasikan nama dan parameter fungsi saja. Dapat kita lihat sintaksnya sebagai berikut. Di sini terdapat badan fungsi. Bagian ini berisi statement atau perintah-perintah yang akan kita eksekusi. Perintah ini saling bekerja sama sehingga menghasilkan suatu nilai tertentu berdasarkan tugas spesifiknya. Contoh penggunaannya, dapat diketahui bahwa sebuah fungsi yang dideklarasikan dengan nama penjumlahan fungsi bertipe integer karena nilai output dari fungsi bertipe integer dan akan dikembalikan ke perintah pemanggilnya. Selain itu, fungsi tersebut di atas memiliki dua parameter yang bertipe integer, yaitu A dan B. Kemudian didefinisikan pula badan fungsi dan fungsi dari fungsi penjumlahan tersebut. Pada badan fungsi terdapat perintah yang menjumlahkan isi variabel A dan variabel B. Lalu hasil penjumlahan tersebut disimpan di variabel C yang bertipe integer. Selanjutnya nilai C ini akan dikembalikan menggunakan perintah return C. Nilainya dikembalikan ke perintah pemanggil fungsi. Kemudian yang ketiga ada pemanggilan fungsi. Suatu fungsi tidak dapat bekerja jika tidak dipanggil. Maka untuk itu kita perlu mengetahui sintaks pemanggil suatu fungsi. Sintaksnya seperti berikut, nama fungsi dan daftar argumen. Nama fungsi pada bagian ini merupakan nama dari fungsi yang akan dipanggil. Compiler dapat mengenali sebuah fungsi yang dipanggil berdasarkan nama dan argumen yang dikirimkan. Daftar argumen. Pada bagian ini berisi nilai yang akan dikirimkan ke parameter. Jika suatu fungsi tidak memiliki parameter, maka perintah pemanggil pada bagian ini dapat kita kosongkan. Contoh penggunaannya dapat kita lihat nama fungsi tersebut adalah fungsi penjumlahan. Adapun argumen yang dikirimkan adalah 5 dan 10. Nilai 5 akan diterima oleh parameter pertama A dan nilai 10 diterima oleh parameter kedua B. Argumen yang dikirimkan bertipe integer karena parameter penerima bertipe integer. Untuk memanggil suatu fungsi harus menuliskan nama fungsi dan argumennya. Nama fungsi harus sama persis dengan fungsi yang dimaksud. Argumen harus sesuai dengan parameter dari fungsi yang dimaksud. Jika suatu fungsi memiliki 3 parameter, maka perintah pemanggilnya mengirimkan 3 argumen. Kemudian pada bab 3 ini adalah contoh program sederhana dari fungsi. Contoh fungsi dengan parameter. Pada fungsi yang saya buat ini merupakan fungsi penjumlahan menggunakan dua parameter yaitu variabel A dan variabel B. Ketika fungsi penjumlahan dipanggil dari fungsi main, maka kita harus memasukkan nilai sesuai dengan jumlah parameter fungsi tersebut. Di sini saya memasukkan parameter pertama adalah 9 dan parameter yang kedua adalah angka 2. Sehingga ketika dijalankan, nilai tersebut dijumlahkan lewat fungsi penjumlahan tersebut. Dapat kita lihat di sini output programnya sebagai berikut. Hasil penjumlahan adalah 11. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah menonton.